luka di hati, ingin ku berlari, namun tak kuasa diriku. Engkau menangis dalam pelukanku, sendiri kau terpaku. Halo, selamat berjumpa kembali di channel saya. Saya akan berbagi cerita inspirasi buat kita yang normal. Yang saya ceritakan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena ada seorang buta yang memberi penerangan kepada yang tidak buta. Ceritanya begini, di kampung saya ada sebuah keluarga namanya Mbah Kasan. Tapi Mbah Kasan ini tinggalnya tidak di perkampungan, bikin rumahnya terpencil di pinggir hutan, persis di pinggir hutan. Di pinggir hutan, lalu samping hutan itu persis bukan apa ya, ladang atau sawah tapi kering. Tempat saya itu ada ladang, tempat saya jarak dari ladang saya ke rumah Mbah Kasan sekitar 30 meter. Rumah Mbah Kasan itu jaraknya dari perkampungan sekitar 4 kilo. Jadi sejauh 4 kilo antara perkampungan desa dengan rumah Mbah Kasan itu sawah dan belukar. Jadi nggak ada rumah sama sekali. Jadi ceritanya Mbah Kasan tuh punya anak yang ragil namanya Siti. Siti ini menderita tunanetra sejak lahir, buta, benar-benar buta karena biji matanya nggak ada. Matanya merem rapat begini, jadi sama sekali nggak ada bola matanya. Tapi dia sangat kenal dengan orang-orang yang sering datang ke rumahnya itu. Dengan saya kenal banget, kenal akrab, karena saya sering datang ke rumahnya sekedar minta minum kalau habis cari rumput atau habis kerja di ladang. Biasanya saya mampir ke rumahnya sekedar minta minum air putih. Banyak petani-petani yang mampir ke rumah Mbah Kasan ini sekedar minta minum air putih. Suatu ketika maghrib 6:30 atau jam 7, Siti ini merasa ingin buang air besar. Air besarnya di sungai. Jadi rumah Mbah Kasan itu depan rumah persis sawah, sekitar 20 meter sawah itu, lalu baru ketemu sungai. Jadi kegiatan Siti sehari-hari itu mencuci baju, mencuci piring, mencuci beras, segala macam dilakukan di sungai. Tetapi untuk menuju sungai itu melewati persawahan dengan jarak 20 meter, lalu meniti jalan selebar 50 cm, atau ya kalau di kampung biasanya disebut galengan. Galengan itu pematang sawah. Kalau orang normal pun kadang bisa kepleset jatuh ke sawah. Itu tiap hari Siti lewati galengan atau pematang sawah itu dengan lancarnya.
Kalau saya tahunya karena sudah gede, sudah dewasa. Nggak tahu dulu waktu masih kecil bagaimana caranya ngajarin tuh. Nah, suatu ketika sore hari kejadiannya agak aneh, janggal bagi kita, tapi ternyata punya nilai yang tidak diduga oleh orang sehat. Siti ngomong ke ibunya, bahasanya adalah bahasa Jawa ngapak, yang artinya begini, Bu, tolong buatin obor, saya mau ke sungai mau buang air besar. Ibunya mikir, Siti kan buta, untuk apa dia pakai obor? Tapi daripada takut menyinggung perasaan anaknya, ibunya pun nurut, dibuatin obor. Lalu setelah buatin, dikasihkan ke Siti. Lalu ibunya tuh ngintip dari rumah, sebenarnya nggak ngintip, hanya ngeliatin dari pintu, ngeliat Siti. Seperti biasa, Siti pegang obor, lalu jalan di pematang sawah itu. Setelah sampai ujung, obor tancepin, lalu dia ke sungai untuk buang air besar. Ibunya bingung, padahal Siti kan buta. Apa mungkin dia bisa melihat kalau dengan obor? Tidak tentunya. Lalu selesai buang air besar, ambil obornya ke rumah lagi. Sebelum masuk rumah, dia ngomong ibunya, Bu, ini obornya. Lalu diterima ibunya, lalu dibuang, dipadamkan, terus buang. Besokan harinya, seperti biasa kan saya main ke rumahnya minta air untuk minum. Lalu ibunya cerita, Nak, sini saya mau cerita. Siti kan buta dari lahir, bola matanya pun nggak ada. Tapi semalam dia ke kali karena pengen buang air besar, dia bawa obor. Saya juga bingung, ngapain orang buta bawa obor? Lalu saya iseng-iseng panggil Siti. Siti, saya pakai bahasanya bahasa ngapak sih, saya ngikutin dia, tapi saya terjemahkan saja pakai bahasa Indonesia. Emang benar kamu semalam ke kali buang air besar minta obor mamamu? Lalu Siti menjawab begini, Iya Nok, kan dia manggil saya Surono. Iya Nok, saya jawab, untuk apa? Kamu kan buta, nggak bisa ngelihat. Mau pakai obor seterang apapun kan tetap gelap. Ya emang iya. Nah terus buat apa? Gini Nok, jawabnya gitu. Saya emang buta. Lewat ini pematang saya sempit. Kalau tiba-tiba ada orang juga lewat situ, nggak ngelihat saya, nabrak saya, terus saya jatuh ke sawah, kan bahaya. Lah, benar juga. Pintar kamu, saya begitu. Iya, buktinya semalam juga ada yang lewat. Siapa? Dia nyebutin Pak Boniran atau siapa tuh, pokoknya yang punya ladang di dekat dia lah. Emang benar? Iya, pas buang air besar Pak Boniran negur saya tahunya karena dia negur. Ngapain Ti? Dia lagi buang air besar gitu jawabnya. Coba kalau misalnya saya nggak bawa obor, kan bisa tabrak Pak Boniran.
Saya langsung bercanda dengan dia, pinter juga kamu picek tapi pinter. Sambil bercanda karena saya sudah merasa akrab dengan dia. Jadi nilai cerita Siti, orang biasa yang normal nggak terpikirkan seperti itu. Hanya orang-orang yang berkebutuhan khusus dan berhati mulia pasti punya pikiran seperti itu. Yang dapat kita ambil ceritanya, dapat kita ambil nilainya dari cerita ini, teman-teman. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, jangan mengharapkan imbalan apapun. Pasti suatu ketika akan ada orang lain yang berbuat baik juga kepada kita. Entah dari mana asalnya, entah siapa yang membalas. Intinya, berbuat baiklah kepada siapapun, jangan mengharapkan imbalan. Cerita ini real loh, bukan fiksi. Ini terjadi ya sekitar 35 tahun yang lalu lah. 35 tahun yang lalu atau ya sekitar itu. Karena dulu kegiatan saya itu kalau pulang sekolah ngarit itu cari rumput untuk ternak. Setiap saya ngarit pasti saya mampir rumahnya Mbah Kasan sekedar untuk minta air minum. Oke teman-teman, ini cerita dari saya untuk hari ini. Cerita real, cerita pengalaman yang terjadi di keluarga Mbah Kasan dengan anaknya namanya Siti yang buta sejak lahir, yang berhati mulia. Kalau Anda tertarik dengan cerita ini teman-teman, silakan di-share, di komen yang bagus-bagus, jangan lupa di-subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat video ini ya. Sekian saja, semoga kalian sehat, bahagia selalu, bebas dari segala macam mara bahaya. Dah.